Selamat sore, salam sejahtera. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi sistem respirasi dalam tubuh manusia. Adapun tujuan dari pembelajaran, pertama agar mahasiswa mampu memahami anatomi saluran pernafasan, kedua mahasiswa mampu memahami fisiologi sistem respirasi. Kita masuk dalam topik anatomi, sistem respirasi. Terbagi atas dua bagian, yaitu sistem pernafasan utama, yaitu saluran pernafasan atas, saluran pernafasan bawah dan paru-paru, dan sistem pernafasan perlengkap, yaitu otot pernafasan dan pleura. Pada bagian atas, saluran pernafasan terdiri dari hidung, struktur penghubungnya yaitu sinus paranasal dan nasal cavity. Ketiga adalah faring, keempat adalah laring. Sementara pada bagian bawah terdiri atas trakea, kedua adalah bronkus, ketiga adalah paru-paru, di mana di dalam paru-paru ada bronchioles dan alveoli. Berdasarkan fungsinya, sistem respirasi atau sistem pernafasan dibagi atas dua, yaitu zona konduksi terdiri pada kafum nasal, faring, laring, trakea, bronkus, bronchioles, terminalis. Yang kedua adalah zona respirasi, terdiri dari bronchioles respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Berdasarkan fungsinya, bagi atas tadi konduksi dan respiratorik. Zona konduksi mulai dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronchioli terminalis. Zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernafasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh, serta adanya proses pembentukan suara. Sementara berdasarkan fungsi respiratorik, terdiri dari bronchioles respiratorius dan alveoli, berperan dalam pertukaran gas antar udara dan darah yang terjadi di dalam alveoli. Kita masuk dalam topik kedua, yaitu fisiologis sistem respirasi. Fungsi sistem respirasi dibagi atas tiga sebagai poin utama, sebagai pergerak, pertukaran, dan transportasi. Yang maksud dengan bergerak adalah pergerakan gas, yaitu mengambil oksigen lalu dibawa, dimasukkan ke darah ke seluruh tubuh melalui proses metabolisme. Kedua adalah terkait pertukaran gas, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme, lalu dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Ketiga adalah transportasi gas, yaitu terjadinya transportasi antara oksigen dan karbon dioksida. Ventilasi yang terjadi pada sistem respirasi atau paru-paru adalah pertama berhubungan dengan hukum Boyle, kedua tekanan gas dalam wadah tertutup berbanding terbalik dengan volume isi wadah, ketiga perbedaan tekanan dan tekanan aliran udara. Pernafasan adalah pertukaran gas antara tubuh dan sekitarnya untuk mengambil dan mengeluarkan nafas, di mana udara yang masuk paru-paru mengandung oksigen dan udara yang keluar dari paru-paru mengandung karbon dioksida. Secara fisiologis, inspirasi didukung oleh dua otot, yaitu otot diafragma dan otot interkostal, yang mampu meningkatkan volume dalam rongga dada saat otot berkontraksi, serta terjadinya peningkatan volume paru dan menurunnya tekanan intrapulmonari. Mekanisme pernafasan pada inspirasi adalah memasukkan udara ke dalam paru-paru dengan cara menurunkan sekat rongga dada, menaikkan tulang iga sehingga rongga dada membesar dengan bantuan otot intercostalis externum, sehingga mengakibatkan tekanan rongga dada bertambah kecil dan udara sekitar relatif tetap. Namun udara dalam paru-paru relatif kecil sehingga udara masuk ke dalam paru-paru melalui proses inspirasi. Pada proses ekspirasi, otot yang bantu di sini lebih ke arah ototnya menjadi rileks, di mana terjadi penurunan volume dalam rongga dada, lalu penurunan volume paru, namun adanya peningkatan pada tekanan intrapulmonari. Mekanisme pernafasan pada ekspirasi, di mana mengalirnya udara keluar dari paru-paru dengan cara menurunkan tulang iga dengan otot intercostalis internus, lalu menaikkan sekat rongga dada, lalu terjadi kembalinya ke dalam bentuk semula dari rongga dada. Hal ini terjadi karena sifat elastis dari rongga dada.
Oleh karena itu, ekspirasinya lebih bersifat pasif. Mekanisme pengaturan nafas, di mana gerakan pernafasan sifatnya adalah rileks, namun dapat juga diatur secara sadar. Diawali dengan adanya kandungan kadar CO2 yang mulai meningkat dalam darah, maka pusat pneumotoraks mengeluarkan rangsangan terus-menerus dan rangsangan diteruskan ke pusat inspirasi, sehingga memacu otot-otot, lalu tulang iga meningkat dan rongga dada melebar. Hal ini menyebabkan tekanan dalam mengecil, maka udara di luar masuk ke paru-paru. Karena udara masuk, alveoli terenggang akibat adanya rangsangan saraf. Rangsangan saraf meneruskan rangsangan dengan menghambat rangsangan pusat pneumotoraksis ke pusat inspirasi, sehingga pusat inspirasi tidak aktif dan otot-otot inspirasi menjadi rileks. Rongga dadanya mengalami pengecilan dan paru-paru mengecil menyebabkan tekanan dalam rongga dada membesar sehingga udara bisa keluar dari paru-paru secara pasif. Selanjutnya alveoli mengecilkan saraf dinding di alveoli dan tidak terangsang sehingga inspirasi tidak terjadi. Dan pengaturan ini berlangsung secara berulang terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Berdasarkan fungsinya, rongga hidung dalam respirasi dibagi atas 3 sebagai preventif, di mana bulu hidung sebagai penyaring debu-debu yang masuk, karena adanya silia sebagai penyaring partikel benda asing yang ditangkap di konkas superior, dan hanya udara yang berpartikel 4-6 mikron yang bisa masuk ke bawah. Kedua, adanya lubrikan sebagai jalan nafas menjadi tidak kering karena adanya lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel goblet. Ketiga, sebagai pemanas dan pendingin udara. Karena kayanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya pertukaran udara akibat inspirasi dan ekspirasi. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut terdiri dari nasofaring, bagian berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laryngofaring, bagian yang berbatasan dengan laring, bagian di mana pemisah antara makanan dan udara terjadi. Permukaan nasofaring ditutupi oleh epitel kolumnar berlapis semu. Ini adalah epitel yang sama yang ditemukan di rongga hidung dan mekanisme sekresi lendir yang sama seperti sel goblet di epitel untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Hal ini bisa terjadi di faring. Di orofaring dan laryngofaring, permukaan dilapisi dengan epitel squamosa berlapis non-keratin yang diperlukan karena terkena makanan yang bergerak melalui lorong. Fungsi laring dalam respirasi. Lapisan mukosa bersilia laring bermanfaat untuk menghilangkan partikel asing dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Pada saat makan, bagian belakang lidah yang bergabung ke puncak laring mendorong ke atas, memaksa epiglotis untuk menutupi glotis, mencegah makanan atau benda asing masuk ke dalam laring. Trakea merupakan cincin tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk huruf U, panjangnya 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C, dan berakhir ketika bercabangan 2 karina. Bagian yang tidak berkartilago disebut trakea membranosa. Ini berada di posisi posterior. Pada ketinggian vertebra thoracalis 4, trakea bercabang 2 di karina menjadi bronkus utama, baik bronkus kanan dan bronkus kiri. Di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna. Tidak hanya C, melainkan berbentuk huruf O. Bronkus adalah percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum yang disebut bifurkasi, dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Karina membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-55 derajat pada bronkus kanan.
Bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan, yakni superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama kiri mempunyai 2 percabangan, yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Sifat anatomik dari bronkus adalah dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago dan dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia. Bronkus mengandung otot polos dan mendapat vaskularisasi dari arteri bronchialis dengan diameter lebih dari 2 mm dan tidak ada alveoli di dindingnya. Bronkus merupakan pipa yang kaku, merupakan saluran dari otot dengan inversi vagal yang dapat membuat berdilatasi dan berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan neuro, hormonal, dan kimia. Bronkiolus merupakan saluran nafas yang tidak berkartilago. Pada saat paru kolaps, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronkiolus dan alveolus ikut kolaps. Bronkiolus paling ujung atau bagian distal disebut bronkiolus terminalis. 3-5 bronkiolus terminalis membentuk asinus. Secara fisiologis atau secara fungsinya, bronkiolus dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkiolus non-respiratorus di mana tidak terdapat pertukaran gas, dan bronkiolus respiratorus di mana terdapat pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen, dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh 2 macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 atau pneumosit tipe 1, merupakan sel pneumosit squamosa. Pertukaran gas menembus dinding pneumosit tipe 1 dan sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2 disebut juga dengan granular pneumosit. Tugas pneumosit tipe 2 adalah menghasilkan surfaktan. Terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm, di mana struktur gelembung ini cenderung tidak stabil karena adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan stabil. Otot-otot pernafasan atau otot-otot terdapat pada sistem respirasi terdiri atas otot skeletal. Respirasi merupakan usaha yang aktif sehingga membutuhkan otot pernafasan. Otot inspirasi terdiri atas otot inspirasi utama maupun tambahan, di mana otot inspirasi utama merupakan otot yang berkontraksi untuk melakukan inspirasi sewaktu bernafas dengan kondisi tenang. Otot inspirasi utama adalah otot intercostalis interna dan otot diafragma. Sedangkan otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas adalah otot scalenius dan otot sternocleidomastoideus. Saat bernafas normal, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot. Cukup daya elastisitas paru atau recoil. Namun diperlukan active breathing jika berbicara, bernyanyi, batuk, bersin, mengejan, atau pada pasien yang mengalami serangan asma. Otot-otot ekspirasi tambahan antara lain intercostalis interna, obliquus externa, dan rectus abdomini. Diafragma merupakan bagian dari sistem respirasi, yaitu suatu septum berupa jaringan muskulotendinius yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen sebagai dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas, berupa bentuk lembar-lembaran otot tipis yang bersinergis atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi oleh nervus phragnicus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal.
dibedakan menjadi dua, pleura visceralis yang melapisi paru dan pleura parietalis yang melapisi dinding hematotoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura yang berisi cairan pleura dalam jumlah 0,1 sampai 0,2 ml per kilogram berat badan yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Sistem aliran darah pada sistem respirasi atau vaskularisasi, di mana sistem pembuluh darah dibagi atas dua, yaitu arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi, dan arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru untuk proses metabolisme oksigen. Demikian materi sistem respirasi, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.